Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua sudah bisa dipahami video Ibu sebelumnya. Ya, untuk lebih jelas, maka pada video ini Ibu akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya langsung kepada bagaimana cara pembuatan programnya. Itu menggunakan Visual C++. Oke, kita jalankan dulu Visual C++-nya. Sini Ibu menggunakan Visual C++ Ultimate 2013. Jadi jika Ananda semua tidak menggunakan versi ini juga tidak masalah. Ya, kalau pakai 2010, 2012 ataupun 2013 itu tampilannya sama. Oke, untuk membuka sebuah project kita harus klik New Project untuk mengingatkan kembali. Kemudian yang kita pilih adalah Visual C++ karena kita akan buat program pada Visual C++. Kemudian Win32 konsol, yang kita pilih Win32 konsol saja. Kemudian buat nama latihannya, yaitu if conditional. Ini misal saja. Nah, Ibu tidak ingat sudah berapa latihan yang dibuat. Ya, ini dibuat ini saja. Supaya berbeda saja dengan latihan-latihan yang lainnya. Oke, kemudian next. Karena kita sudah pilih konsol, sebenarnya sudah bisa saja langsung tadi finish. Kita ambil empty project, kemudian baru finish. Oke, kita ambil add new item untuk tempat membuat program C++-nya. Kita buat saja dengan nama yang sama, if conditional. Oh, tadi dengan S ya. Nah, ini tempat kita membuat program. Ini kita close saja supaya lebih lebar layarnya. Nah, perlu diperhatikan di Solution Explorer-nya sudah ada source file dengan nama ifconditional.cpp. Ya, harus .cpp. Itu C++. Kita buat struktur yang pertama harus ada include. Ya. Di sini enaknya di C++ kalau masih kurang atau ada yang salah, dia akan langsung di garis merah. Nah, tanda bahwa specific file name. Kita arahkan kursor di sana, dia akan memberitahu apa salahnya. Kemudian include untuk fungsi input-output, kita gunakan iostream. Kita tidak perlu pakai .h di sini. Kemudian using namespace std. Ini yang wajib ada ya. Kita masih memakai include iostream saja karena kita belum akan memakai fungsi matematis. Nanti kalau sudah ada latihan yang menggunakan fungsi matematis, kita harus menambahkan di sini include math.h. Ibu coba tuliskan saja dulu include math.h. Nah, di sini dia sudah menentukan bahwa math itu harus pakai .h. Jadi harus kita tuliskan math.h. Ini jika kita menggunakan fungsi matematis. Kalau proses kita hanya tambah, bagi, kali, kurang, itu tidak fungsi matematis, maka kita tidak perlu pakai math.h ini. Jadi kita hilangkan saja. Oke. Kita lanjut. Berikutnya adalah tempat membuat program, yaitu pada bagian batang tubuhnya antara void main dan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Disinilah batang tubuh kita membuat program. Kalau di sini disebut dengan header atau kepala. Ya. Nah, kenapa di sini void itu sudah kita bahas sebelumnya. Di sini bisa saja kita buat integer, main atau float main, ya. Tetapi artinya ini adalah semua yang ada antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup itu IP data yang digunakan adalah integer. Jadi kalau nanti kita ragu, belum tahu mau pakai integer atau mau pakai float, kita buat saja dulu void main. Kemudian kita akan mencoba
contoh bilangan genap, ya. Menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap. Jadi ini program menentukan bilangan ganjil atau genap. Ya, untuk mengingat kembali materi yang ada pada slide sebelumnya. Ya. Oke, program menentukan bilangan ganjil atau genap. Sebelumnya kita tahu bahwa ada langkah yang harus kita lakukan, yaitu ada input, ada proses, dan ada output sesuai algoritma dan flowchart yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini inputnya adalah memasukkan sebuah bilangan bulat, ya. Kita di sini meminta untuk memasukkan sebuah bilangan bulat. Apa perintahnya? Kita ingin perintahnya itu input yang akan kita masukkan itu melalui keyboard. Maka kita harus buatkan dulu. Sebenarnya bisa saja seperti ini, langsung perintah menginputkan adalah check-in. Nah, bilangan bulat di sini kita tentukan apa nama variabelnya. Apakah A ataukah Bill? Misalnya Ibu ganti saja di sini dengan Bill. Kalau di dalam slide kita buat bahwa variabel yang akan kita olah di sini adalah A. Sekarang kita ganti dengan Bill. Ya, check-in Bill. Ini adalah perintah untuk memasukkan. Ya. Nah, di sini dikasih tanda merah, maka dinyatakan di sini identifier Bill is undefined. Artinya bahwa bilangan Bill ini belum terdefinisi. Artinya apa? Kita tahu bahwa setiap program yang kita buat harus, variabel yang kita buat di dalam program harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, kita buat di sini, karena dia bilangan bulat, kita buat integer Bill, titik koma, untuk mengakhiri perintah. Ini adalah deklarasi variabel. Ya. Apakah deklarasi variabel itu satu-satu? Tidak. Jika datanya sama, kita bisa boleh Bill, A, B, dan seterusnya. Jika variabel yang akan kita gunakan lebih dari satu. Tapi jika tipe datanya berbeda, maka di sini harus kita tambahkan, misalnya tipe data berikutnya adalah float, maka kita buat di sini float A misalnya seperti itu. Tidak bisa kita buat koma di sini. Nah, tipe datanya berbeda, harus di baris yang baru. Oke, sampai di sini kalau kita jalankan atau kita run atau kita compile, maka tidak ada informasi apa-apa yang muncul di sini. Padahal kita sudah membuatkan program bahwa masukkan atau check-in Bill di sini. Kita bisa saja kita inputkan, ya, angka 5. Tetapi si user atau pengguna aplikasi tidak mengetahui apakah ini programnya yang salah atau bagaimana karena layarnya putih saja. Perlulah informasi kepada si pengguna aplikasi, ya, apa yang harus dilakukan. Jadi kita buatkan di sini sebuah tampilan, ya, sebuah tampilan yang memerintahkan atau yang fungsinya adalah memerintahkan si pengguna aplikasi atau program ini menginputkan atau memasukkan sebuah bilangan. Ya, sampai sini sudah. Ini kalau kita jalankan, maka akan muncul perintah untuk menginputkan sebuah bilangan. Nah, masukkan sebuah bilangan bulat, 4 misalnya. Dan press any key to continue. Ya. Ini baru di sini. Ini baru input. Kemudian langkah kedua apa? Setelah kita inputkan, berarti ada proses. Ya. Proses apa? Proses untuk memeriksa. Ya. Memeriksa apakah sebuah bilangan itu ganjil atau
genap. Nah, ini adalah sebuah proses memeriksa apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Apa prosesnya? Ya, jika ini kita ulang lagi algoritma. Ini kita close saja. Jika bilangan yang di sini adalah bil, jika bilangan di sini atau bil itu sisa pembagiannya jika dibagi 2 adalah 0, maka ya, kalau dia sisa bagi 2, maka tampilkan bilangan tersebut adalah bilangan genap. Ini yang pertama. Nah, jika seandainya hasil atau sisa pembagiannya itu adalah 0, maka tampilkan bilangan tersebut adalah bilangan genap. Ini tentu kita harus matikan juga supaya dia tidak akan diproses dalam program, tidak akan error. Nah, kalau seandainya barisnya lebih dari 1 seperti ini, ya kita bisa membuatnya dengan slash bintang slash. Jadi tidak setiap baris ini kita tutup. Jadi kalau banyak barisnya kita pakai slash 2 kali seperti ini, maka lebih repot kita jadinya. Jadi cukup dibuat seperti ini. Slash bintang slash. Maka dia akan langsung memblok kalimat yang ada di sini. Nah, ini prosesnya. Itu memeriksa apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Jika bilangannya atau bil itu sisa pembagiannya jika dibagi 2 adalah 0, maka tampilkan bilangan tersebut adalah bilangan genap. Maka di dalam C++, jika di sini kita gunakan fungsi if. Atau switch case. Tapi sekarang kita hanya akan membahas fungsi if saja. If, kondisinya apa? Yang mana yang jadi kondisi? Yaitu bilangan yang sisa pembagiannya jika dibagi 2 adalah 0. Di dalam matematis, sisa pembagian itu disimbolkan dengan tanda persen. Kemudian apa yang dibagi itu bilangan. Dibagi dengan berapa? Dengan 2. Ya. Sisa hasil baginya berapa? Yaitu 0. Ya. Bilangan persen 2, bil persen 2 sama dengan 0. Jika bilangan atau bil itu jika dibagi 2 hasilnya sama dengan 0, maka ini kita buatkan sepaket. Langsung sepaket. Keenaknya kalau di Visual C 2013 ini langsung kita buat ketika kita buat tanda kurung kurawalnya otomatis muncul sepaket. Jadi kemungkinan tertinggal itu tidak ada. Oke, kembali ke sini. Apa yang akan dilakukan itu kita ingin menampilkan out bilangan, ya. Kita kasih spasi di sini. Nanti dulu, Ibu ingin buktikan dulu apa gunanya spasi. Bilangan A, bil, ya. Bilangan bil atau yang akan kita panggil nanti di sini adalah atau merupakan, tanda petik dulu, merupakan bilangan genap. Ya. Tutup tanda titik 2. Jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau ketinggalan juga nanti akan diinformasikan kalau ada error. Kemudian berikutnya apa lagi? Ini jika dia tidak dapat terpenuhi, maka dia akan laksanakan ada kegiatan ini. Kalau tidak apa? Berarti pada bagian else, ini struktur yang pertama saja kita pakai. Else
Apa dia? Kalau seandainya tidak terpenuhi, kita copy saja yang di sini. Maka tentu dia adalah bilangan ganjil kebalikannya. Ya. Oke, sudah selesai program kita kira-kira? Sudah. Ya. Sudah ada inputnya, sudah ada prosesnya, dan sudah ada outputnya. Kita cobakan. Dengan kontrol F5 saja, Ibu langsung. Oh, maaf. Yang lagi, kontrol F5. Yes kan ya. Nah, keluar kalimat memasukkan sebuah bilangan sesuai dengan program kita. Kita minta program jalankan masukkan sebuah bilangan. Jadi program di Visual C++ itu dia akan menjalankan satu-satu, ya, baris per baris. Oke, berapa kita masukkan? Misalnya 20. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa 20 itu adalah bilangan genap, tapi kita buktikan dengan program kita. Bilangan 20 merupakan bilangan genap, sudah benar ya. Tapi berantakan. Nah, kita atur tampilannya supaya jangan dempet atau berantakan seperti ini. Ini apa yang kita lakukan? Kita tambahkan pada bagian di sini NDL supaya press any key to continue-nya tadi turun ke bawah atau di enter satu kali. Kemudian tadi dempet antara bilangan dengan bil, maka kita tambahkan spasi di sini. Ya, spasi kita tambahkan pada bagian tanda petik ganda. Kita tidak bisa tambahkan seberapa banyak pun spasi kita buat di sini, dia akan ngaruh karena dia tidak dicetak. Yang akan dicetak hanyalah pada bagian tanda petik ganda. Jadi sini yang kita kasih spasi supaya dia berjarak. Kemudian kita mau ada jarak juga di sini, kita jarakkan setelah ini. Kita cobakan lagi. 45 misalkan. Bilangan 45 merupakan bilangan ganjil. Jadi program kita sudah benar bahwa jika kita masukkan sebuah bilangan yang dia habis dibagi 0, maka dia akan menampilkan bilangan itu adalah bilangan genap. Jika dia tidak habis dibagi 0, dibagi 2, maka kita bahwa bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Kita cobakan kalau seandainya yang kita inputkan itu bukan bilangan bulat positif. Apakah dia menjalankan yang ini, ya, atau menjalankan bagian yang else? Minus 3 misalnya. Bilangan minus 3 merupakan bilangan ganjil. Jadi dia menjalankannya ini. Ya. Kita coba kalau bilangannya adalah genap tetapi bukan bulat positif. Minus 6. Maka bilangan minus 6 merupakan bilangan genap. Jadi dia tidak membatasi bilangan bulat positif atau bilangan negatif. Jadi jika angkanya itu adalah ketika dibagi dengan 6, sisanya adalah 0, minus 6 misalnya. Dibagi 2 adalah minus 3. Sisanya adalah 0. Maka dia akan menjalankan yang ini. Ya. Tapi bagaimana caranya jika kita ingin, Bu? Kita sudah tetapkan bahwa di sini yang akan kita masukkan itu adalah sebuah bilangan bulat positif misalnya di sini. Nah, ini masuk ke latihan yang kedua tadi. Maka ada 2 kondisi yang harus kita buatkan. Itu dengan struktur yang satu lagi, kita letakkan di sini, copy aja di sini. Jika dia tidak habis dibagi 0 atau dia itu habis bersisa 1, maka kita letakkan di sini. Bilangan itu adalah bilangan ganjil. Sedangkan jika bilangan yang diinputkan itu adalah bilangan negatif, maka kita buatkan di sini bukan merupakan atau bilangan
tersebut bukan merupakan bilangan bulat positif. Oke, kita cobakan. Yes. Kita coba lagi 4. Bila 4 merupakan bilangan genap. Loh, kenapa seperti ini nih 2 kali? Bilangan 4, oh bukan merupakan bilangan bulat positif. Kenapa? Karena di sini if, kemudian if lagi. Ya, kita coba perbaiki dulu. Apa yang harusnya di sini kita buat? Else if. Jadi di C itu dia akan tetap menjalankan jika tidak ada error. Kan tidak ada error. Cuman seperti yang disampaikan bahwa logika kita atau algoritma kita salah, maka hasilnya akan salah. Walaupun dia tetap bisa dijalankan. Coba lagi 4. Nah, bila 4 merupakan bilangan genap. Kemudian kontrol F5. Masukkan sebuah bilangan bulat positif 5. 5 merupakan bilangan ganjil. Oke, benar. Sekarang kita coba bilangan negatif. Minus 3. Bilangan negatif ya. Bilangan minus 3 bukan merupakan bilangan bulat positif. Maka dia akan mengerjakan yang di sini. Oke, bisa dipahami untuk contoh yang pertama ini? Semoga bisa paham sehingga Ananda semua bisa sukses pada ujian kuis besok. Ya. Nah, untuk lebih jelas dan lebih paham, kita coba untuk program yang berikutnya. Ibu hapus saja ini. Ya, oh ya, ini bukti bahwa ini kan tidak ada kurung kurawal. Ya, bagian di sini tidak ada kurung kurawal buka dan tidak ada kurung kurawal tutup. Tapi karena dia satu baris, maka boleh kita tidak menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini sudah terbukti. Oke, kita berikutnya, ini mungkin yang supaya bisa kelihatan full programnya. Ya, kita coba program yang kedua. Langsung ke membahas salah satu tugas. Ya. Ini Ibu hapus saja. Kemudian kita cek dulu tugasnya minggu sebelumnya itu apa ya. Nih, tugas. Ya, ini. Ini ada tugas untuk D3 dan ada tugas untuk D4. Kita akan coba bahas dulu. Ini persamaan kuadrat. Ini juga ada persamaan kuadrat. Oke, kita akan bahas tugas persamaan kuadrat terlebih dahulu. Ya, tugas D3 sama dengan tugas D4. Oke, nanti setelah itu kita coba bahas lagi tugas berikutnya. Oke, kita membuat program menentukan ya, akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2. Bu kopikan saja dari sini. Ya. Program untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2. Ingat lagi matematis ya, tentang akar-akar persamaan kuadrat. Yaitu AX kuadrat ya, ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Ya. Sedangkan akar-akar persamaan kuadratnya adalah biasanya dibuatnya sini. X tambah ya, tambah sebuah angka, kemudian X tambah titik ya sama dengan 0 sehingga menghasilkan X kuadrat tambah BX tambah C. Jadi tergantung angka di sini. Oke. Sehingga menghasilkan nilai X1 dan X2.
Oke, kita langsung masuk ke programnya. Langkah pertama adalah input. Inputnya memasukkan sebuah bilangan. Ya, masukkan sebuah bilangan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada, supaya ingat, ini Ibu sampaikan bahwa ini adalah input. Ya, inputnya adalah memasukkan sebuah bilangan. Apa bilangan yang akan menjadi input di sini? Yaitu adalah A, B, dan C. Ya, ada A, ada B, dan C. Kemudian A, B, dan C ini tipe datanya apa? Bilangan bulatkah atau bilangan pecahan? Sekarang kita tentukan bahwa A, B, dan C-nya itu adalah bilangan bulat saja. Ya. Yang kita masukkan adalah bilangan bulat. Misalnya 2x kuadrat tambah 4 tambah 4x tambah 6 misalnya seperti itu. Jadi kita tentukan bahwa A, B, dan C-nya itu adalah bilangan bulat. Ya, adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat positif yang kita masukkan atau bilangan bulat negatif. Kemudian untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat perlu ada dibutuhkan variabel determinan. Ya, kita butuh variabel determinan. Maka kita harus deklarasikan juga di sini. Ya, variabel determinan kita singkat saja dengan D. Ini deklarasi variabel. Ini wajib nih. Kalau tidak ada ini, maka di variabel yang akan kita gunakan di dalam program di bawahnya akan dianggap tidak dikenali. Oke, kemudian variabel apa lagi harus kita deklarasikan? Karena kita akan mencari akar persamaan kuadrat yang kita namakan ya X1 dan X2, maka X1 dan X2 ini juga harus kita deklarasikan. X1, X2. Ini jika tipe datanya kita anggap semuanya sama, kita jadikan bilangan bulat. Kalau kita ingin bilangannya ada pecahan, maka kita ganti dengan float. Sekarang kita nyatakan dia semua bilangan bulat. Ya. Kemudian langkah untuk menginputkan, buat programnya adalah sama seperti tadi, cout apa? Memasukkan nilai A, ya, atau masukkan sebuah nilai untuk A. Kemudian setelah diinputkan apa lagi? Setelah dibuatkan perintah untuk memasukkan nilai, maka tentu kita inputkan Cin A. Ini karena variabel yang kita gunakan adalah A kecil. Ya. Jadi kalau ini kita ganti jadi A besar, maka otomatis error. Nah, ini error A. Identifier A is undefined. Ini artinya bahwa A ini belum tidak terdefinisi. Kenapa? Kita mendefinisikannya dengan huruf kecil. Ingat lagi bahwa di dalam C++ itu sifatnya adalah sensitif, artinya besar huruf itu mempengaruhi. Ya, yang kita ganti lagi menjadi A. Oke, setelah kita inputkan A, ada lagi input berikutnya B dan C. Maka ini cukup kita kopikan saja untuk mempersingkat waktunya. Nah, ini jangan lupa ini diganti dengan B, kemudian berikutnya juga diganti dengan C. Di sininya juga masukkan nilai B, kemudian masukkan nilai C. Oke, ini baru input. Setelah input-input dimasukkan, apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah proses. Ya, ini untuk mengingatkan, buatkan di sini catatannya. Prosesnya apa? Ada beberapa proses di sini. Itu yang pertama menghitung nilai D, kemudian berikutnya menghitung nilai X1 dan menghitung nilai X2.
Nah, X1 dan X2 ditentukan oleh nilai D. Kita tahu kemarin dalam flowchart sudah kita bahas X1 dan X2 tergantung kepada nilai D. Ya, berarti proses di sini terlebih dahulu harus menghitung nilai D atau determinan, ya. Hitung nilai D-nya di sini. Ini proses yang pertama. Ya. Ini proses untuk yang pertama, menghitung nilai determinan atau D. Dengan format apa? Atau formula apa? D sama dengan B kuadrat. Nah, boleh kita buat seperti ini. B kali B dikurang 4 kali A kali C. Titik. Ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C. Kita boleh juga membuatnya D sama dengan pau B koma 2 karena dia dikuadratkan. Ya. Kemudian setelah D selesai dihitung, apa dilakukan? Yaitu menghitung nilai X1 dan X2. Ya. Menentukan X1 dan X2. Bagaimana? Kita ada ketentuan bahwa kemudian nih proses yang kedua menghitung nilai X1 dan X2. Ya. Dengan ketentuan, apa ketentuannya? Ada 3 di sini. Jika D-nya sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2. Formulanya apa? Sama dengan min B per 2A. Sebenarnya min B per 2A ini datangnya juga dari min B tambah akar D. Jadi ini sebenarnya berasal dari X1 sama dengan X2 sama dengan min B ditambah atau dikurang akar D. Ya, di dalam keyboard tidak ada akar D, buat seperti ini SQRT D ya, dibagi 2A. Tapi karena D-nya di sini sudah kita nyatakan D-nya sama dengan 0, maka otomatis ini hilang. Akhirnya tinggal hanya min B per 2A. Disingkat seperti ini saja. Kemudian yang berikutnya adalah jika D-nya besar dari 0. Nah, maka apa yang terjadi? Kita copy saja ini formulanya. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. X1-nya itu tidak sama dengan X2. Ya, berarti kita buat X1 sama dengan min B. Ya, ini kita hapus, ditambah akar D. Kemudian X2-nya formulanya adalah ini. Min B dikurang akar D. Ya, ini sama dengan yang hapus. X2-nya adalah min B dikurang akar D dibagi 2A. Kemudian kondisi yang ketiga adalah jika D-nya kecil dari 0. Maka apa? Kita hanya akan menampilkan kalimat ya. Menampilkan X1 dan X2-nya akar-akar imajiner. Kita tidak melakukan proses kalkulasi di sini. Jadi hanya menampilkan nilai X1 dan X2-nya itu adalah akar-akar imajiner. Ini yang akan kita lakukan.
Nah, artinya apa? Jika pakai kata jika di sini, kemudian ada kondisi berikutnya, maka selain itu, ya, jika D-nya besar dari 0, maka berikutnya adalah jika. Nah, ini kita lain selain itu. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Ya, jika D-nya sama dengan 0, jalankan perintah ini. Selain itu, jika D-nya besar dari 0, maka kerjakan perintah ini. Ya. Kemudian jika ini tidak terpenuhi, kondisi ini juga tidak terpenuhi, maka baru kerjakan perintah yang ini. Nanti kita akan memiliki lebih dari satu kondisi, yaitu kondisi D sama dengan 0 dan kondisi D besar 0. Jadi struktur yang kita pakai adalah if, else, if, yakni if, else, if, dan else. Nah, kita cobakan dulu. Berarti untuk jika sama dengan 0, berarti if, kemudian kurung buka, kurung tutup, D-nya sama dengan 0, ya, maka apa yang akan kita lakukan? Ada proses menghitung nilai X1 dan X2. X1 sama dengan min B per 2A. Oke, boleh kita buat di sini X1 sama dengan, nggak mau dia seperti ini karena dia harus ada operator matematis. Ya. Otomatis untuk kali adalah bintang. Kemudian untuk X2-nya bagaimana? Mana yang benar? X2 sama dengan X1 ataukah X1 sama dengan X2? Nah, jadi yang benar itu adalah X2 sama dengan X1. Kenapa? Di dalam pemrograman ini, yang di kanan yang akan dipanggil oleh variabel yang di kiri. Ya, karena yang sudah ada nilainya disimpan di situ adalah X1, maka dia terletak pada bagian kanan. Tidak benar X1 sama dengan X2. Kalau kita matematis manual kan bisa saja X1 sama dengan X2. Kita tahu X1-nya sudah ada, maka juga X2. Kalau dalam program tidak bisa seperti itu. Di X2 sama dengan X1. Boleh nggak langsung di sini X1 sama dengan X2 sama dengan min B per 2? Boleh juga. Ya. Tidak harus seperti ini. Bisa juga kita buat X2-nya langsung sama di sini. X1 sama dengan X2 sama dengan min B per 2. Oke, selanjutnya apa? Setelah diproses, tentu kita ingin menampilkan hasilnya. Maka kita buat di sini cout apa? Tanda petik, kemudian X1 sama dengan berapa nilainya? Kita ambil dari variabel X1 yang sudah diperoleh. Kemudian X2 juga kita tampilkan. Ctrl C, kemudian Ctrl V, X2. Supaya dia ada baris berbeda, maka kita tambahkan di sini NDL. Ya. Nah, ini harus kita ganti dengan X2. Karena yang akan kita tampilkan sekarang adalah X2. Oke, sudah selesai untuk yang jika D-nya sama dengan 0. Ya. Ini jika D-nya sama dengan 0. Kemudian, jika D-nya sekarang tidak sama dengan 0 atau D besar 0. Di sini selain itu perintahnya adalah else atau fungsinya adalah else. Kemudian jika, maka else if. Kita tuliskan lagi di sini. Kondisi yang kedua yaitu jika D-nya besar dari 0. Nah, D besar 0. Kita buat lagi di sini kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Apa formulanya tadi? Sudah ada di sini. X1 sama dengan ini. Kemudian
X2-nya Ctrl C saja, Ctrl V ini kita ganti dengan operator matematika kali. Ya. Nah, di sini kita pakai fungsi sqrt untuk menyatakan bahwa itu adalah fungsi fungsi matematis. Maka di sini harus kita tambahkan sebuah include atau kita masukkan sebuah include math.h. Math.h. Oke. Nah, ini harus ada. Jika seandainya tidak kita buatkan atau tidak kita tambahkan di sini include math.h, maka dia tidak akan bisa memproses di sini. Nah, karena tidak dikenali fungsinya ini. Oke. Berikutnya, setelah kita lakukan proses penghitungan, maka kita akan tampilkan hasilnya. Oke, copy saja di sini, tampilkan hasilnya. Oke, dan yang terakhir, selain itu, maka di sini else, ya. Apa else-nya? Cout, kita hanya akan menampilkan sebuah kalimat saja. Cout X1 dan X2 adalah akar-akar imajiner. Sudah selesai. Kita kasih dulu NDL. Selesai program kita secara logika, ya. Secara algoritmanya sudah selesai. Ini menginputkan nilai A, B, dan C, kemudian menghitung nilai D, kemudian mencari atau menghitung nilai X1 dan X2 sesuai yang diminta dalam program. Di dalam soal. Oke, kita coba. Ini kita tutup saja biar kelihatan. Nah, tadi kita memasukkan nilai A. Berapa yang akan kita inputkan? 2, kemudian 4. Misalnya seperti ini. X1 dan X2 adalah akar-akar imajiner. Nah, di sini kita tidak tampilkan nilai D-nya. Kita nggak tahu. Harusnya kalau keluar X1 dan X2 adalah akar-akar imajiner, berarti D-nya kita tahu adalah kecil dari 0 atau negatif. Ya, 2, 4, 4. Kita coba. Berarti kita tampilkan dulu nilai D-nya di sini. Biar kita tahu. Cout. Ya. D sama dengan. Ya. Supaya kita tahu betul tidak hasilnya tadi itu adalah negatif. Ctrl F5 lagi. Kita masuk tadi nilainya 2, 4, 4. Maka, loh, kita belum panggil nilai D-nya. Ya. Kita hanya baru menampilkan, tahu salahnya ya, kita baru menampilkan kalimat D sama dengan, tapi nilainya belum kita panggil. Seperti ini. Ya. Belum kita panggil nilainya. Arti di sini juga tadi kita kelupaan, oh udah, di sini sudah ya. Di sini sudah kita panggil, D saja. Oke, kita coba lagi. 2, 4, 4. Nah, minus 16. Terbukti bahwa D-nya kecil dari 0, maka tampilkan X1 dan X2 adalah akar imajiner. Kita coba untuk D yang sama dengan 0. Nah, untuk D sama dengan 0 berarti berapa nilai A-nya itu? Kita tahu X1 sama dengan X2. Kita misalkan saja persamaannya adalah X1 dikurang 2, kemudian X1. X kurang 2 ya, bukan X1. X kurang 2 dan X kurang 2. Maka ini artinya sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Ya kan? X kali X itu X kuadrat, minus 2X ditambah minus 2X, itu adalah minus 4.
Ya, kemudian minus 2 kali minus 2 itu adalah 4 sama dengan 0. Maka artinya ini adalah A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan minus 4, dan C-nya sama dengan minus 4. Ya. A-nya 1, B minus 4, 4 dari sini. Ini A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya 4. So, bisa juga kita lihat di sini supaya dia 0. Berarti di sini B di sini, B kuadrat di sini harus sama hasilnya nanti dengan 4 kali AC. Kita buktikan minus 4 kali minus 4 adalah 16. Dikurang 4 dikali 1, 4 dikali 4, 16. Maka nanti kita dapatkan D-nya sama dengan 0. Kita coba dengan kombinasi A-nya 1, B minus 4, C-nya 4. A-nya 1, kemudian B-nya minus 4, C-nya 4. Hasil D-nya harus 0. D sama dengan 0, benar ya? X1-nya ternyata benar, didapatkan X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 2. Nah, dari sini akan didapatkan X1 sama dengan 2. Kalau yang masih ingat matematis, X2 sama dengan 2. Ini di program kita juga kembali mengingat-ingat materi matematika dan materi-materi perkuliahan lainnya. Oke, terbukti untuk yang ini. Sekarang kita cobakan untuk yang D besar 0. Kalau D-nya besar 0, berarti nilai B kuadrat di sini harus lebih besar nilainya atau hasilnya dibandingkan 4 kali A kali C. Kita buat B-nya 4, 16 dikurang 4 saja. Ini 1, ini 1. Ya. B-nya 4, B-nya kita buat 4, kemudian A-nya 1, C-nya 1. Maka didapatkan 16 dikurang 4. 16 kurang 4 berapa? 12 ya. Ini kan besar dari 0. Nah, ini kan di sini berarti A-nya kita coba 1, kemudian B-nya kita coba 4, kemudiannya C-nya kita coba juga 1. Ini A-nya 1 ya. Nah, nanti D-nya itu kita dapatkan 12. Ya. 16 kurang 4. Dan akar-akarnya ini. Nah, di dalam matematis tanda kurung ini sangat mempengaruhi. Kabataku. Dia akan mengerjakan kali terlebih dahulu, kemudian baru bagi atau kali dan bagi itu banding ya, setingkat, kemudian baru tambah dan kurang. Karena kita ingin menyelesaikan hasil ini dulu, baru menyelesaikan yang ini, maka ini harus kita kasih tanda kurung ya, supaya dia ngerjakan yang ini. Kalau bisa ini juga, jadi min B ditambah I akar D yang dia kerjakan terlebih dahulu. Jadi untuk tujuannya adalah supaya hasil yang kita dapatkan itu betul-betul mendekati hasil yang sebenarnya. Kita cobakan. A-nya 1, nih yang ini ya, A-nya 1, kemudian B-nya 4, C-nya 1. Hasil D-nya harus 12. Oke, D sama dengan 12, X1-nya 0, X2-nya min 3. Kita buktikan benar enggak nih? Kita tidak harus bisa langsung percaya ya. Ini artinya adalah AX kuadrat berarti X kuadrat ditambah dengan B-nya 4 berarti 4X ditambah 1. Hasilnya sama dengan 0. Ternyata dengan X kuadrat tambah 4X tambah 1 didapatkan hasil X1-nya 0
ya. Benar enggak ya? Berarti X1-nya 0, X kurang 0, misalkan seperti ini. Kemudian X2-nya minus 3 ditambah 3. X kuadrat kemudian ditambah 3X dia di sini ditambah 1. Oh, tidak benar berarti ya. Bentar, ini kita hapus, kita tutup dulu sudah 2 kali. Jadi kita cek. Makanya ini sangat menentukan hasil yang akan kita cari itu benar atau tidak. Coba kita coba lagi. A-nya 1, B-nya 4, C-nya 1. Ah, benar. Berarti sama 0 sama minus 3. Oh, Ibu salah tadi ya. Minus 3 ternyata. Buatnya 3. Oke, ini untuk yang D-nya besar dari 0. Nah, kalau D-nya kecil dari 0, ya, C kecil dari 0, berarti gimana? Berarti nilai B ini lebih kecil hasilnya dibandingkan hasil perkalian yang ini. Nah, misalkan ini 2, ya. Kalau 2 dikuadratkan 4, berarti B-nya 2. Ini kita buat juga C-nya 2. Nanti kita buat A-nya sama dengan tetap 1. B-nya kita buat sama dengan 2 tadi. Kemudian C-nya kita juga buat 2. Sehingga B kuadrat 4 dikurang 8 itu dapatnya minus 4. Kita coba lagi. Itu enggak yang dijalankannya adalah bagian yang else. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 2. Ya, D-nya sama dengan minus 4. Nah, ternyata minus 4 itu kan di sini. Jika kondisinya, apakah D-nya sama dengan 0? Bukan, karena hasilnya adalah minus 4. Maka dia tidak akan menjalankan program yang di sini. Berikutnya, apakah D-nya besar 0? Nah, ternyata juga bukan, karena D-nya adalah minus 4. Maka dia tidak akan menjalankan program yang di sini. Nah, dia akan menjalankan program yang ada di bagian S. Itu selain itu. Selain D sama dengan 0 dan selain D besar 0. Maka akan tampil kalimat X1 dan X2 adalah akar-akar imajiner. Oke, sekian untuk materi contoh dari slide sebelumnya atau materi sebelumnya. Semoga Ananda bisa lebih paham dan bisa sukses ujian ataupun latihan-latihan yang akan dicobakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.